Oke, Salsa, di sesi general ini pengen ada tanya jawab apa nih? Kamu ada pertanyaan apa yang pengen didiskusikan? Yang terkait dokumen pendukung itu, Pak. Maksudnya kayak Hmm, mana, Pak? oke. Jadi pada saat kamu melamar pekerjaan dan diminta dokumen pendukung, maka dokumen Iya, pendukung Pak. ini intinya adalah dokumen pendukung yang berkaitan dengan posisi yang kamu lamar sebagai bahan pertimbangan, tapi selain dokumen pribadi. Dokumen pribadi itu kayak KTP, KK, SIM, buku tabungan, Iya, Pak. BPJS, NPWP, selain itu. Oke. Iya. Nah, dokumen pendukung Oke. ini variasinya ada banyak gitu. Misalkan Iya, Pak. ada yang dokumen pendukung tuh cukup portofolio. Jadi kamu ngirim tuh nanti cuma Oh, surat lamaran, CV dan portofolio iya, Pak. gitu. Itu boleh. Porto- Itu Portofolio itu kayak ringkasan diri gitu ya, Pak? portofolio nanti kamu browsing lagi. Portofolio itu kayak bukti karyamu Oh, gitu. Silahkan browsing dulu kalau belum tahu, cari contoh. Kalau masih bingung nonton di YouTube, contoh portofolio kerja iya, Pak. gitu misalkan. Itu contohnya itu. Kalau nggak bisa itu Iya, Pak. boleh apa misalkan? Misalkan surat lamaran, CV, ijazah, transkrip misalkan. Boleh. Atau lamaran, CV, ijazah, transkrip, terus sertifikat-sertifikat pendukung, sertifikat magang, sertifikat Oh, pelatihan, gitu-gitu boleh. Ada yang iya. lamaran, CV, ijazah, transkrip, foto. Misal kamu ngelamar kerja yang jadi frontliner gitu, gitu, resepsionis, CS, teller, gitu-gitu, gitu-gitu. Jadi ada lamaran, CV, ijazah, transkrip, foto, sertifikat-sertifikat, gitu boleh. Kayak gitu. Oh, Intinya nggak berarti ada kalau kayak dokumen pribadi. Hmm, sertifikat apa jurnal gitu juga boleh, Pak? boleh-boleh Kayak aja, kita kan publikasi jurnal. boleh Oh, iya, gitu. iya. Mungkin kamu pernah ikut seminar-seminar tertentu, kursus tertentu, webinar Iya, Pak. tertentu, training tertentu, yang ada sertifikatnya. Mungkin ada paklaring nanti. Kalau kamu udah punya pengalaman kerja, boleh. Oh, Gitu. boleh, boleh. Jadi variasinya macam-macam. Jadikan satu file PDF ya. Terus nanti silahkan Pak. dikompres. Barangkali kan ada ukuran berapa MB-nya gitu ya, yang ukuran Iya. maksimalnya. Nah, setelah kamu udah jadi satu file, udah kamu kompres, di rename ya, nama kan di Oh, iya, rename. iya, Pak. Ada nggak nama khusus yang diminta? Kalau nggak ada ya kamu kasih nama sendiri, misalkan kayak lamaran underscore namamu underscore posisimu, misalkan kayak gitu yang dilamar gitu. Nah, setelah udah di kayak gituin, dibuka dulu. Jadi jangan langsung dipakai. Banyak orang Iya, lupa iya, Pak. habis dikompres, nggak dicek lagi. Takutnya ada yang nggak enak dilihat di mata, blur misalkan gitu. Jangan sampai Iya, ukurannya Pak. masuk tapi secara visual nggak kelihatan gitu. Udah kayak gitu aja sih, Sa, gitu. Berarti umum kalau misalnya kayak kita ngirim lamaran itu setelah CV nggak apa-apa kita lampirin aja gitu, Pak, Iya dokumen nggak, pendukungnya. ya nggak apa-apa, lampirin aja, jadikan satu PDF. Ini contoh Oh, iya, tips iya. kalau ngirimnya itu via email gitu ya. Oh, Tapi iya, kalau Pak. nanti kamu ngirimnya lewat job portal tertentu atau websitenya perusahaan, kadang kan ada yang minta dilampirin satu-satu ya. Ini Iya, Pak. dilampirin, upload satu-satu ya. Ikutin aja caranya gitu. Cara barusan Oh, itu baik, Pak. adalah cara kalau kamu ngirimnya via email kayak gitu. Oh, iya. Oke, ada lagi nggak yang kamu sejauh Kayaknya ini bingung? kayaknya baru itu deh, Pak. Oke, Bentuk kayak dokumen. Iya. yang kamu masih bingung itu. Oke, aku sekarang pertanyaan Iya, satu Pak. dari aku ya. Sejauh ini Iya, Pak. kamu kan udah apply-apply. Paling sering gagal Iya, di Pak. tahap apa? Oh, belum ada, Pak. Kayak masih udah apply tapi belum ada balasan sampai sekarang gitu, Pak. Nah, itu kendala tuh sebenarnya yang harus ditanyakan gitu. Oh, iya. Ya dong. Iya, Pak. Ya, sekarang aku nanya sama kamu. Kalau kamu nggak nganggap itu masalah, pertanyaanku adalah gitu. Kalau belum ada panggilan sama sekali, kira-kira yang salah di mana? Oh, bingung, Pak. Nah, bingung ya. Makanya aku curiganya di situ. Makanya ini aku nanya ya, kayak gitu. Berarti kan sebenarnya Iya, memang Pak. masih ada kendala di situ gitu. Nah, aku nanya dulu Iya, Pak. sekarang, kamu sejauh ini ngelamar-ngelamar kerja itu ngirimnya ngirim lamarannya rata-rata per hari berapa lamaran? Oh, 1 sama 2, Pak. Berapa? 1 sama 2, Pak. 1 sampai 2 lamaran. Oke. Iya. Teman-teman di grup loker yang ada kamunya itu, kamu di grup apa sih? Grup 14 ya. Sebenarnya semua Iya, Pak. teman-teman di grup yang beda-beda itu rata-rata per hari itu 20 sampai 30 lamaran per hari Hmm, dan setiap hari. iya, Pak. Kalau kamu sehari 1 sampai 2, katakanlah sehari 2.
Sebulan tuh kali 30 berarti kan 60 lamaran kan. Yang kamu lakukan selama sebulan bisa teman-teman lakukan dalam waktu 2 sampai 3 hari aja Iya, Pak. gitu. Soalnya saya kan karena itu Pak, apa saya ngikutin kan karena petroleum engineering kan Pak. Jadi kayak kayak jarang yang nemu target yang benar-benar pas gitu Pak. Oke. Jadi Makanya gini, itu Pak. Jadi, ya. karena itu Jadi jadinya kayak karena mm-mm. saya fokus ke situ karena itulah Pak. Kamu pengen kerja yang sesuai dengan jurusanmu, di mana jurusanmu ini jurusan yang jarang ada, begitu pula lokernya juga Iya jarang Pak. ada. Jarang Sekalinya ada. ada, carinya cowok gitu. Iya Pak. Sebenarnya juga nggak harus yang beneran tepat sasaran itu sih Pak. Yang kayak mendekati itu juga nggak apa-apa gitu Pak. Tapi kayak masih langka gitu kan Pak. Kayak kriteria jurusan itu. Oke. Tapi kalau di luar itu kamu nyoba juga nggak ya? Oh, nggak ada sih Pak. Baru cuma satu sebagai asisten staf laboratorium Pak. Hmm, Kamu sejauh ini ngelamar-ngelamar kerja itu cuma ngelamar yang sesuai jurusanmu atau di luar jurusanmu juga kamu lamar? Ada sih Pak yang sesuai yang di luar jurusan ya cuma yang kayak gitu Pak. Kayak asisten staf laboratorium gitu Pak. Itu pun kayak di universitas universitas itu Pak. Nah, pertanyaanku selanjutnya. Aku pengen menyampaikan tips dan trik cara nyari loker yang jurusannya itu jarang ada, lokernya jarang ada. Termasuk Iya Pak. jurusanmu ini kan nggak semua kampus ada jurusanmu. Paling ya cuma itu aja jurusanmu, ITB, UPN Iya, gitu-gitu. Nah, iya Pak. menurutmu gimana? Ini aku bakal menyampaikan, nih tebak isi palaku ya gitu. Aku pengen Iya menyampaikan Pak. tips mencari kerja dari jurusan yang langka gitu. Nomor satu, kira-kira kepikiran apa? Kamu tahu nggak apa kira-kira? Atau masih bingung? Kalau bingung aku langsung ngomong aja deh. Nah, iya, coba ulang lagi Pak pertanyaannya Pak. Saya. Gimana cara menemukan lowongan pekerjaan dari jurusan yang jarang ada? Oh, dari itu Pak, LinkedIn Pak. Hiring LinkedIn. misalnya. Ya, Hmm, LinkedIn, hiring kayak gitu. Terus sama satu lagi saya pakai aplikasi yang apa? Pencari kerja Pak. Kayak tenaga kerja gitu Pak. Nah, dua ya, itu Pak. aku jelasin ya. Jurusanmu ini Iya Pak. termasuk jurusan yang langka gitu kan, gitu. Ahlinya juga nggak banyak, lokernya juga nggak Iya banyak, Pak. gitu. Tapi ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk nemuin lokernya. Nomor satu dari Iya mana? Pak. Dari alumni. Cari Iya, alumni dari alumni kampusmu. Pak. Kamu harus kenal alumnimu sampai level paling atas. Misalkan kamu angkatan sekarang, kamu harus kenal tuh sampai 10 tahun ke belakang gitu. Aku yakin alumni-alumnimu tuh udah ada yang kerja di suatu perusahaan yang sesuai dengan jurusanmu. Kenalan Udah Pak. gitu. Kenalan, kalau nggak kenal ya kalau alumni angkatan di atas atasmu dikit ya mungkin kamu bisa temuin di kampus. Kalau enggak ya yang angkatan-angkatan atas, caranya lewat mana? Lewat LinkedIn. Kamu ketik Iya nama Pak. kampusmu sama jurusanmu gitu. Habis itu kamu search mainin filter, cari orang yang alumni kampusmu, connect, perkenalan diri dan sampaikan maksud. Kayak begitu. Itu nomor satu lewat via alumni. Yang kedua, aku ngomong alumni, nggak cuma alumni kampusmu, alumni jurusanmu dari semua kampus seluruh Indonesia, connect. Kayak begitu. Kalau kamu bilang Iya udah Pak. Pak, aku juga nggak percaya. Kenapa? Karena aku yakin koneksi LinkedInmu masih dikit gitu. Nanti Iya kita Pak. cek gitu. Kamu harus connect minimal akun LinkedIn itu bisa berlaku ya standar gitu koneksi di atas 501 orang. Nanti kita cek di sesi Oh, kedua, connect temenmu berapa. Kalau temenmu cuma dikit ya berarti belum dilakuin gitu. Kamu sejauh ini cuma sibuk nungguin ada loker kirim. Kalau kayak gitu gimana? Nanti tuh takutnya kamu buang-buang waktu gitu. Karena yang bisa dilakuin sama teman-teman 3 hari kamu sebulan. Kalau aku kaliin 12, yang kamu lakuin setahun, teman-teman lakuin sebulan. Gitu loh. Jadi kurang padat iya Pak. aktivitasnya, paham ya? Kayak gitu. Jadi connect ke Paham Pak. orang-orang jurusan petroleum engineer dari kampus lain yang udah kerja gitu. Kenalan, connect, ngobrol. Nanti kalau udah diterima koneksinya, kamu DM, perkenalan diri, sampaikan maksud, mohon informasi, apakah ada informasi lowongan pekerjaan di perusahaan Anda sekarang gini-gini gini Kak, gitu. Apakah Oh, iya, iya berkenan Pak. apabila saya mengirimkan CV melalui Anda gitu.
Saat ini saya sedang mencari Baik, kesempatan Pak. gini gitu, ngobrol sama orang-orang itu. LinkedIn itu sosmed, bukan job portal, isinya orang diajak ngobrol. Kalau kamu ngomongin nyari loker hanya loker yang terlihat ya sedikit, loker nggak Iya, kelihatan Pak. itu ada banyak. Gimana cara munculin loker nggak kelihatan? Ya ngobrol sama orangnya. Kalau nggak kenal ya kenalan dulu, gitu. Oh, iya, Pak. Ini baru ngomongin alumni, ya kan? Alumni kampusmu atau kampus lain. Iya, Pak. Yang nomor dua siapa? Dosen, gitu. Ada nggak dosen-dosen kamu yang masih kamu deket, gitu, ngobrol, gitu. Aku nggak tahu tempat kuliahmu sama tempatmu sekarang jaraknya jauh nggak, gitu. Dosen-dosen biasanya bisa Iya, jadi Pak. penghubung tuh antara kampusmu dengan yang lain, gitu, ya kan? Atau yang lain sekarang nomor tiga apa? Alumni tapi nggak cuma alumni jurusanmu, gitu. Tapi alumni kampusmu Hmm. secara umum kayak gitu. Barangkali Oh, mereka-mereka ada iya, yang Pak. kuliahnya bukan jurusanmu, kuliahnya jurusan ekonomi, tapi kerjanya di perusahaan minyak misalkan, gitu. Ada orang-orang yang kuliahnya jurusan hukum, tapi kerja di service company gitu misalkan, gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kamu biar tahu dulu gitu. Bangun koneksinya begitu Iya, caranya Pak. lewat mana? Ya lewat LinkedIn. Kan kamu sebenarnya kan bisa Iya, buka Pak. satu-satu kan misal gitu ya. Itu kita baru ngomongin Iya, dari Pak. sisi edukasi. Yang selanjutnya adalah dari sisi sosmed tadi. Bener. Optimalkan dari sisi LinkedIn. Kamu kan Iya, udah Pak. tahu nih nama-nama perusahaan, ya kan? Nah, sekarang kamu Iya, Pak. bukan nyari loker, kamu nyari HRD perusahaan itu di LinkedIn. Ini di pikiranmu ada Iya, Pak. perusahaan apa nih? Perusahaan minyak ini. Ketik aja nama perusahaannya, terus filter bagian orang, cari orang yang jabatannya HRD, connect tuh ke mereka, Baik, Pak. gitu. Cari orang yang jabatannya apa, misalkan eh yang dia udah manajer nih user, nah, mungkin nih calon usermu connect aja ke beliaunya gitu. Entah yang aku nggak tahu Baik, istilah Pak. di drillingnya atau di service facility terserah kayak gitu. Connect aja ke calon HR atau ke calon user yang kira-kira kalau aku tanya tuh dia yang ngejawab gitu, gitu. Dan itu Baik, harus Pak. tiap hari gitu, rutin gitu. Sambil Baik, tadi Pak. apply kayak gitu, ya kan? Gitu. Jadi harus connect ke Mungkin setelah ini calon biar saya HR, calon dengarkan lagi. user. Iya, pasti belum gitu, pasti belum. Nanti aku cek lagi Iya, gitu. Pak. Kalau karena kalau kamu bilang ini akan nanti aku ngecek CV bentar ya. Kalau kamu bilang oke aku udah ngelakuin tapi sehari cuma bisa dua tapi gini ya nggak make sense pasti belum dilakukan secara Iya, Pak. optimal gitu gitu Iya, ya Pak. itu Belum coba optimal. coba kayak gitu ya. Terus itu yang nomor dua. Yang ketiga apa? Cari tuh lewat jadi gini googling dulu daftar. Kalau kamu nggak ada ide nama perusahaan googling dulu Iya, gitu. Pak. Daftar perusahaan migas di Pulau Jawa misalnya gitu. Daftar perusahaan minyak di Jakarta misalkan gitu. Di Google tuh ada banyak listnya. Ya udah kamu searching aja satu-satu habis itu. Gitu. Cari Baik, Pak. websitenya, cari di websitenya ada portal karirnya nggak. Kalau nggak ada, mungkin ada hubungi kami, email ke mereka. Gitu. Apakah sedang tersedia kesempatan untuk kerja atau magang gitu misalkan. At least masuk dulu kan. Magang bagus kan bisa ditarik tuh gitu. Bisa minyak kan bisa magang dibayar juga banyak gitu kan. Sambil kirimin CV dan dokumen Iya, Pak. pendukung tadi. Lewat email kirim-kirim dulu. Terus habis itu baru cari nama perusahaan di LinkedIn dengan cara tadi. Intinya apa sih ini yang dilakukan? Meningkatkan aktivitas gitu. Panggilanmu belum ada yang manggil karena aktivitasmu masih rendah. Jadi ibaratnya Iya, Pak. terlalu cepat kalau aku nyimpulin CV-mu banyak yang salah. Kalau aku bilang dokumenmu lampirannya salah. Kalau aku bilang kamu nggak ngerti cara ngelamar kerja, ya terlalu cepat aku nyimpulin itu karena intensitasnya masih rendah gitu. Kebetulan aja kamu lagi naik sepeda terus jatuh terus aku bilang wah dia nggak bisa naik sepeda kan nggak bisa gitu. Padahal yang Iya, barusan Pak. jatuh ternyata juara balap sepeda tahun lalu misalkan ya kan kebetulan aja lagi sandung Iya, kayak Pak. sandalnya kenapa kayak nah kayak begitu. Jadi terlalu cepat nyimpulin nanti kalau belum aktivitasnya padat. Nah nanti kalau udah aktivitasnya padat ya kan kamu kirim lamaran juga direkap ya kamu buka punya rekap sendiri di Excel atau di apa. Nanti kamu Iya, jadi Pak. paham ini tuh yang bermasalah memang CV-ku yang aku curigai kurang bagus dokumen pendukungnya yang kurang Ya. meyakinkan atau aku yang masih nggak tahu cara makainya ini ngirim lamaran via ini aku masih bingung gitu Oh, iya, Pak. identifikasinya enak kalau aktivitasnya masih rendah kita kemungkinannya banyak nih belum mengerucutkan ya gitu jadi Iya, Pak. PR utamamu itu dulu ya dari aku ya tingkatkan Iya, Pak. aktivitas Iya, Pak. oke nah sampai di sini ada Iya, Pak. pertanyaan nggak Oh, cukup nggak ada sih, Pak. Oh, cukup ya kalau apa misalnya yang
Oh, kalau yang misalnya daftar dari lewat website gitu gimana Pak? Yang kayak ada form Google Form gitu Pak? Kalau Google Form-nya berasal dari websitenya perusahaan ya nggak apa-apa. Oh, Tapi oke. kan kalau perusahaan Udah kan ya Pak. lewat websitenya itu kan bukan Google Form ya. Biasanya kalau perusahaan minyak tuh yang aku tahu bikin akun di dalamnya gitu. Buka Iya, websitenya bikin terus bikin akun. akun Iya ya. Pak. Ya itu harus bikin akun. Iya Pak. Nggak apa-apa bikin Iya akun. Pak. Kalau kalau bikin akun gitu nanti kan kalau kamu udah punya akunnya kadang kan bisa subscribe gitu loh, apa namanya, punya notifikasi yang dikirim ke emailmu Iya, terus. Jadi tiap notifikasi. kali Iya. perusahaan bikin postingan loker di websitenya, di emailmu juga dikasih info gitu. Nggak apa-apa Iya. bikin akun itu, dilengkapi juga ya gitu. Karena itu pakai Oh sistem iya. ATS itu biasanya. Iya Mm-mm. Pak. Oke, ada lagi mungkin yang Itu sifatnya Pak. umum? Oh, oh, enggak Pak. Udah cukup nih Pak. Cukup ya Dari gitu. catatan. Oke, kalau udah cukup Iya Pak. sekarang kita masuk ke sesi private ya. Kita bedah CV-mu dulu.